Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, kelas 10 IPA 1. Alamat Tobaraka, asal sekolah MA Al-Mubarak DDI Tobaraka. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, guru bidang studi Ibu Andi Maraulang SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan dan strategi Khalifah Utsman bin Affan yang terbagi dalam 4, yaitu pertama, perluasan wilayah, yang kedua, standarisasi Al-Quran, yang ketiga, pengangkatan pejabat negara, dan yang terakhir, 4 adalah pembangunan fisik. Baiklah, kita memasuki yang pertama, yaitu perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman, terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam. Di antaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam lebih besar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya, di antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan telah melakukan pengamanan terhadap para pemberontak yang melakukan makar di daerah Azerbaijan dan Rai karena mereka enggan membayar pajak. Begitu juga di Iskandaria dan di Persia. Yang kedua adalah standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman, terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara membaca Al-Quran atau qiraat. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah Al-Yamani kepada Khalifah Utsman. Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Dalam menyusun cara baca Al-Quran, Khalifah Utsman melakukan berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar. Setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekkah. 1 mushaf disimpan di Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut, sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Yang ketiga adalah pengangkatan pejabat negara. Pemerintahan Utsman berlangsung selama kurang lebih 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifaannya, muncul perasaan yang tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Mungkin karena umurnya yang lanjut, diangkat dalam usia 70 tahun, dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya, pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi,
Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak yang kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan penting, Utsman laksana boneka di hadapan kerabatnya tersebut. Oleh karenanya, ia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan, dan harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri. Yang terakhir atau yang keempat adalah pembangunan fisik. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masa Utsman tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.